Hai singers, kita kedatangan Anggis Devaki. Kita akan tanya-tanya ya. Nih Anggis, banyak banget teman-teman di sini yang penasaran tentang dunia perkompetisian seperti Idol, The Voice. Nah, kamu sudah sangat berpengalaman di situ ya. Aduh, belum sih, masih belajar juga. Masih belajar juga, luar biasa ya Anggis ya. The Voice Kids season berapa kan? 2. Season 2 sebagai runner up dan Indonesian Idol season 12 Ya, top 8. top 8. Jadi kurang pengalaman apa lagi coba ya. Oke Anggis, sebelum aku tanya-tanya spesifik tentang kompetisi, aku kan dulu kenal kamu pertama kali tuh di Instagram ya. Ya. Bisa dibilang awal kamu memamerkan suara kamu, suara indah kamu itu adalah di Instagram, kamu bikin cover. Kalau dari sudut pandang kamu, boleh nggak cerita sedikit kamu awalnya ke dunia bernyanyi itu gimana sih Anggis? Sebenarnya cukup unik sih, karena awalnya tuh Anggis bukan nyanyi, lebih ke bukan nyanyi. Karena dulu tuh waktu TK, SD tuh Anggis lebih ke nari Bali awalnya. Oh iya. Iya. Jadi kamu bisa tuh? Bisa nari Bali. Sekarang Matanya juga? Iya, gini-gini. Wih, keren. Tapi sekarang Oke. udah agak, kan mungkin jarang dilatih juga, jadi ya masih bisa tapi nggak seluas yang dulu gitu. Oh. Jadi itu terus Anggis tuh sebenarnya cuma nyanyi-nyanyi itu kayak di kamar mandi. Dan anaknya lebih nggak pede aja gitu, karena nyanyi aja harus ngumpet-ngumpet, dan sempat didengar sama papa, mungkin sama mama, ini anak bisa nyanyi, ayo kita kembangin les gitu. Awalnya Anggis nggak mau les, nggak mau yang kayak gitu. les vokal gitu. Oh, ya? Kayak gitu. Karena Anggis kira kalau les nyanyi itu serem. Iya, jadi itu kayak dimarah-marahin, Anggis banyak ya overthink dari dini ya. Iya, oke. Dimarah-marahin kayak gitu-gitu. Ya, Terus akhirnya Anggis selalu nolak ajakan papa kalau untuk yang kayak ayo les vokal gitu, gak mau. Terus akhirnya Anggis diajakin, tiba-tiba ditunjuk sama sekolah untuk kayak ayo wakilin sekolah untuk ikutan lomba nyanyi gitu. Anggis kayak waduh, ini kepala sekolah SD nih kelas 6. Anggis kayak kenapa Anggis tunjuk gitu kan, jadi kayak nggak bisa nolak juga, jadi mau speechless kayak udah gimana gitu. Terus akhirnya malah bukan yang ngajakin Anggis les nyanyi pertama kali tuh malah bukan mama papa, tapi malahan mama temennya Anggis. Karena mama temennya Anggis itu punya kakak, kakaknya itu ikut lomba juga. Jadi mama temennya Anggis itu jemput Anggis ke rumah, kayak yaudah kayak diculik aja, ayo cepet naik mobil ya. Terus langsung Anggis nggak tahu mau dibawa kemana kan. Tapi mama kenal sama tantenya ini. Terus Anggis kayak di dalam mobil tuh overthinking mau dibawa kemana, ternyata udah nyampe di tempat les vokal. Jadi kayak itu umur berapa nih? kelas 6 SD. Kelas 6 SD, oke. Iya. Jadi kayak udah mau masuk kayak oh my god, ini tempat les gitu, kayak mau kabur juga nggak bisa gitu kan. Karena udah jauh juga dari Gianyar ke Denpasar gitu. Tunggu, berarti kamu awalnya tuh nggak mau les vokal karena malunya ya? Lebih ke ngerasa kayak overthinking aja, kayak nanti kalau les vokal serem. Takut serem, terus kamu nggak suka perform dulu atau lucu? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Gak bisa mikir kayak gitu. Karena lebih kalau les vokal tuh kan kayak mungkin berteknik kan kayak terintimidasi oleh gitu kayak. Ngerti. Tapi kemudian kamu diculik dan dibawa ke tempat les vokal. Les vokal. Dan di situ kamu menemukan bahwa ternyata les vokal tidak semenyeramkan itu. Luar biasa. Jadinya dari sana tuh sampai sekarang ketagihan. Malahan kayak seru juga ya les vokal gitu. Makanya kalau misalnya Anggis kapok kayaknya nggak akan sampai sini. Oke, nah terus Anggis dari situ ya, dari kamu akhirnya les vokal dan kamu menemukan bahwa ternyata belajar vokal tuh nggak semenyeramkan yang kamu bayangkan, hingga akhirnya kamu pede posting nyanyi di media sosial tuh gimana? Sumpah itu perjalanannya sangat panjang. Setelah les vokal itu Anggis kan les vokal itu ada komunitas gitu loh. Jadi kayak namanya Miss Uni. Miss siapa? Miss Uni itu guru pertama Anggis. Oh oke. Miss Uni, oke. Anggis kenang bakal dimanapun itu. Guru pertama Anggis itu kayak punya kayak komunitas, kayak ada anak-anaknya gitu. Jadi sistemnya itu dulu tuh mungkin ini sistem jadul kali ya atau apa. Jadi kayak kita tuh nyanyi diliatin sama anak-anak lainnya. Jadi kan lebih kayak harus gitu kan. Jadi kayak nggak boleh yang salah ini atau gimana pun itu. Jadi kita terus jadinya dapat komunitas untuk saling kenal. Terus di tempat les Miss Uni itu selalu kayak ada tawaran, ada lomba nih di tempat ini. Kamu mau ikut nggak ya kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh lomba-lomba juga di sekolah-sekolahan. Oh, kamu dari kecil udah ikut lomba-lomba berarti ya? Lomba-lomba terbiasa jiwa kompetisi gitu.
terbangun dari Oke, sana terbangun gitu. di sana. Oke, bagus. Karena kayak buat nyari pengalaman aja gitu kan. Iya. Lomba-lomba di sekolah-sekolahan, kayak di SMA, di kampus-kampus kalau buat lagi acara lomba apa, Anggis ikutin. Tapi Anggis nggak berharap untuk dapat juara apa gimana awalnya. Iya. Dan itu kayak Anggis ikutin terus. Dan even setiap minggu, kayak seminggu tuh ada beberapa lomba yang Anggis ikutin. Dan itu disupport sama orang tua ya? Support banget. Tapi bang, keluarga kamu ada musik? Setahu kan kayaknya lebih... Papa kalau sekarang bisnis, cuma papa emang suka musik sih dari waktu umur kayak Anggis. Tapi ada kayak saudara kamu yang ternyata penyanyi gitu, ada nggak? Enggak. Gitu. Anggis aja, makanya kayak first time. Kalau papa tuh bisa main alat musik, tapi bukan yang pro banget. Tapi kayak pengamat aja, kayak pendengar, penikmat musik aja gitu. Oke. Nah, terus Anggis, kamu itu kan, again, aku sih kalau aku sih taunya kenal kamu di media sosial. Walaupun ternyata sebelum itu pun kamu udah ikut kompetisi di sekolah-sekolah apa segala macem gitu. Nah, yang membuat kamu merasa media sosial adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan bakat kamu itu gimana? Tapi ini harus jujur banget ya. Oh, gimana? Jujur, boleh dong, jujur dong. Agak lucu sih. Kenapa? Karena awalnya Anggis patah hati. Hah? Patah hati yang sehingga menyebabkan apa tuh, coba? Menyebabkan kayak kau maksudnya kayak kau bisa jahatin aku, sakitin aku bakal gantiinnya tuh kayak ngeluapin emosi yang gitu di sosial media. Luar biasa. Gitu, awalnya gitu. Apakah itu patah hati pertamanya Anggis? Mungkin. Lebih ke patah hati pertama yang terberat sih. Gitu. Ini langsung ada background musik Korea nih. Oke. Tapi nggak pernah nyeritain kemana-mana sih. Karena tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya nggak ada yang nanya kayak gitu. Jadi di Vokal Plus ya. Oke ya. Dan fun fact-nya kalau di sosial media kita selalu nge-tag Vokal Plus dan berharap di repost sama Vokal Plus. Ya, dan Vokal Plus kayaknya nggak sanggup untuk nggak nge-repost. Selalu bagus soalnya. Oke. Dapat repostan Vokal Plus pada saat itu kan jadi zaman-zamannya coveran kan. Iya. Kayak coveran Vokal Plus terus ada di platform lain juga, jadi kayak di repost sama Vokal Plus kayak oh my god seneng banget rasanya. Itu kayak sebuah achievement ya. Oke. Ya aku tuh ngeliat kamu, wah ini benar-benar salah satu penyanyi muda yang konsisten banget dan memang selalu pertama kamu tuh dari muda tuh pintar milih lagu yang cocok buat kamu sendiri ya kan. Terus juga kamu bisa mengeksekusi dengan bagus gitu. Nah akhirnya kamu setelah kamu melewati banyak kompetisi segala macam, akhirnya bisa masuk ke The Voice Kids ya. Berarti pertama kamu itu The Voice Kids ya, untuk yang Kids. Kompetisi TV ya. Nah itu gimana tuh kisahnya tuh? Jadi ya setelah itu kan Anggis cover-cover itu kan. Jadi Anggis mulai cover-cover dulu baru ikut kompetisi gitu. Jadi awalnya Anggis dapat followers banyak itu karena lumayan naik ya. Maksudnya dari ribuan jadi kayak belasan kayak gitu-gitu dari cover-coveran. Nah, terus Anggis karena sakit hati juga sih. Jadi ya selain Anggis pengen explore pengalaman lagi, Anggis tuh kayak lihat di season 1. Jadi kayak ada Kristo nih. Betul. Kayak keren banget nih. Terus Anggis pengen banget kayak ambisius, kayak pengen banget sih ikutan The Voice Kids, walaupun pengalaman Anggis mungkin masih bilang termasuk belum banyak gitu. Tapi Anggis kayak ya udah cari pengalaman dan terus belajar aja gitu. Akhirnya Anggis lihat advertisement-nya, terus pas banget lagi ada radio, audisi di Radio Bali gitu. Jadi Anggis datang ke sana, terus ikut audisi, dan selama penunggu pengumuman buat ke Jakarta itu kan sebulanan ya, nunggunya dari audisi sebelumnya. Jadi kita nunggu email gitu. Jadi setiap hari tuh Anggis liatin email Anggis terus, ada nggak ya ke Jakarta, lolos nggak ya ke Jakarta gitu. Terus pas banget malam-malam ada email lah gitu. Kasih tau mama tuh sampai yang seneng banget, sampai kayak gini banget, langsung berdoa gitu jadi kayak itu sih pertama kali. Jadi ini sih sangat berkesan ya. Oke, nah akhirnya kamu bisa sampai di The Voice Kids dan mencapai masuk ke apa sih dulu ininya? Berarti kan ngelewatin apa sih namanya? Blind audition dulu. Nah itu waktu itu blind audition ini nggak bawain lagu apa? I Put a Spell on You. Sampai sekarang itu menjadi lagu kebanggaan Anggis. Coba dikit. Dari mana ya? I put a spell on you because you're mine. You better stop those things you do
I say watch out, I line. I line. Udah. Oke. Itu anaknya blues banget Anggis. Blues banget, iya. Itu jadi satu lagu andalan ya? Luar biasa. Tapi hebat, kamu dari muda udah tahu kekuatan kamu, kayak apa yang bisa kamu, satu andalan kamu deh, kamu udah tahu tuh ya. That's nice. Nah waktu itu ya Anggis ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga yang penasaran, kayak apa sih suasana di dalam sebuah kompetisi itu? Apakah saling sikut-sikutan? Apakah saling support? Terus kayak orang tuanya gimana? Apakah ada yang menjerumuskan kamu gitu misalnya? Kalau di The Voice nih, Ya. Enggak sih, lebih seru. Lebih seru? Yeah. Teman-teman juga? Teman-teman juga, karena kan Juga. mungkin kita masih yang anak kecil, terus kita tuh per tim-timan kan, ada tim Tulus, ada tim Agnes sama tim Baby gitu. Jadi lebih ke apa ya? Pertemanannya tuh serasa kuat banget karena kita bertim. Tim Tulus sih kayak 24 orang ya, kayak ayo gitu. Terus lebih dekat juga sama juri, iya. Karena emang bener kita diajarin sama jurinya. Bener-bener ya? Jurinya tuh hands on. Oke, Tulus berarti? Iya. Terus ketemu Coach Indra juga kan? Iya. Gimana sih rasanya dilatih sama Tulus? Seneng banget karena Coach Tulus itu benar-benar ngajarin yang kayak even sampai pegang mic pun dia ngasih. Oh iya. Terus kayak cara nyampeinnya, terus Coach Tulus juga sampai nyontohin gimana cara nyanyi. Oke. Sampai sekarang masih ada voice note-nya. Oh, voice note-nya. Luar biasa. Pergi lokasi waktu itu kayak Anggis malah melting. Apa waktu itu yang poin-poin yang Anggis inget deh? Kayak lebih ke apa ya? Nyanyi itu harus pakai rasa. Oke. Karena Coach Tulus tuh mungkin mau nada tinggi mau apa, kayaknya itu nomor 2 bagi dia kayaknya. Yang penting rasa nyampe, bener-bener nyampe di diri penonton gitu. Itu nomor 1 sih, rasa. Jadi Anggis banyak belajar tentang rasa. Karena sampai yang kayak pernah Anggis nyanyi You Were Always On My Mind, itu lagu bahasa Inggris, dan emang Anggis tuh kayak nggak terlalu tahu lagu itu awalnya, cuma jadi Anggis berusaha untuk pelajarin nada-nadanya. Jadi kayak mungkin awal-awal feelingnya jadinya belum terlalu nyampe gitu. Jadi Coach Tulus tuh selalu ngasih tau kayak coba bayangin kamu lagi gini, bayangin kamu lagi kayak gini, kurang gini, jadi kayak bener-bener disuruh natap yang kayak gitu-gitu. Jadi sangat detail gitu. Akhirnya di GR Coach Tulus banyak masukan buat Anggis. Akhirnya di live show dia maksudnya kayak seneng banget rasanya. Iya, kamu cocok banget sih sama Tulus pasti. Ya, makanya sampai sekarang syukurnya kita masih kayak yang kontak-kontak. Masih kontakan. Wah, oke. Waduh. Nah, Anggis, aku inget tuh di The Voice itu, kamu waktu final suara kamu habis. Bener banget. Apa yang terjadi, coba ceritain. Anggis inget banget sumpah. Waktu itu Coach Tulus nelfonin Coach Indra kan buat vocal prize. Nah, itu yang terjadi adalah kayaknya Anggis kecapean dan kita syutingnya itu awalnya di dalam kolam renang. Iya, maksudnya bikin VT. Oh gitu ya. Kita tuh tenggelam di kolam renang terus kita gaya-gaya gitu. Oh iya. Terus bikin VT top 6. Itu kan grand final masih ke top 6 ya. Pokoknya ya gitu lah, kayak udah top 6, jadi saya kayak tim Tulus 2, Agnesmo 2 sama Baby Romeo 2 gitu. Jadi kita ada VT di taman gitu, dan pas banget kita syuting tuh hujan. Jadi kita hujan-hujanan, gerimis. Oh my god. Syuting. Terus malamnya makan mie ayam. Jadi pelajaran buat singer ya, jangan makan yang aneh-aneh ya. Iya, jangan. Iya, janganlah pas ya. Pas mau perform lagi. Iya. Pas final lagi. Pas final lagi, grand final lagi. Terus kayak dikasih makan mie ayam. Terus karena kita kelaparan, jadi kita mau makan aja. Kerupuknya kita makan, kayak gitu-gitu. Semalamnya Anggis udah ngerasa gak enak badan, kayak meriang dan kayak gitu. Syukurnya kan ada pendamping ya. Kalau sekarang kan gak ada pendamping yang Indonesia. Jadi kayak mama udah ngerasa kayak kenapa ini, bla bla bla. Besok paginya udah lemas aja, terus suaranya hilang. My God, oke. Dan itu sayang sekali sih, itu kayak malam terakhir kan. Jadi nyanyiinnya lagunya Through the Fire lagi. Through the Fire, Rado. Through the Fire lagi gitu. Di GR sama sekali gak keluar suara. Di GR suara gak keluar sama sekali. Sampai Anggis diajakin. Apa yang efeknya ke mental kamu tuh apa? Kayak lebih nyesel aja sih, lebih ke sayang banget, ini kan grand final. Maksudnya ini lagu kalau latihan tuh Anggis bisa. Anggis tuh lebih ke yang kayak ternyata suara tuh seberharga itu ya. Di saat kita ngerasa udah nggak bisa nyanyi lagi, kayak baru kerasa sedihnya gitu. Kayak nada yang harusnya gampang kita reach biasanya tuh kayak nggak bisa. Padahal nyanyi kayak I can see, itu udah yang nggak ada suara itu. Jadi seberharga itu gitu. Jadi pelajaran buat Anggis kayak besok kayak jangan
ngawur makan. Iya, ini bener banget ya. Ini pengalaman, ini pelajaran berharga yang pasti buat kamu-kamu yang bekerja ya secara profesional, apalagi udah dikontrak ya buat nyanyi, misalnya nyanyi di kafe, nyanyi di wedding, udah kontrak nih. Pas tahu besok misalkan mau nyanyi atau mau rekaman, dengar tadi kata-kata Anggis. Makanan dijaga, istirahatnya dijaga, jangan sampai suara tiba-tiba hilang. Tapi kamu akhirnya bisa mengatasi ya, Anggis ya? Kan setelah JR, Anggis tuh diajakin ke ruangannya Coach Tulus. Nah sampai Anggis tuh sampai sekarang sesayang itu sama Coach Tulus karena kayak effortnya Coach Tulus sangat-sangat besar. Sampai waktu itu nelfonin Coach Indra Aziz juga kan lewat teleponnya Coach Tulus. Disitu vocal fresh kayak wah gitu kan. Habis itu sampai dia nggak mau JR juga untuk ngurusin Anggis waktu itu. Terus kayak dia sampai nggak JR demi ngurusin kamu. Sampai di ayo Coach berapa menit aja buat JR. Nggak mau tetap. Dia bilang awalnya nggak mau, cuma karena lagi sekali digituin jadi kayak ya udah bentar ya Anggis, aku tinggal dulu. Jadi HP-nya Coach Tulus itu dikasih Anggis buat ngomong sama Coach. Ya ampun, lucu banget ya. Jadi terus balik habis itu Anggis mikirnya kayak Mama selalu bilang sama Anggis kayak ini kan malam terakhir ya gitu. Nanti mau masuk 3 besar kan masuk 3 besarnya di hari itu juga kan. Jadi kayak bukan yang next day tapi kayak top 6 terus di sisa 3 langsung nyanyi lagi. Jadi kayak mau masuk apa enggak, yang penting duel aja dulu gitu. Jadi kayak ya udah Anggis hari-hari terakhir juga maksudnya kayak apa ya, ini perjuangan Anggis terus ujung-ujungnya masa kayak ini. Jadi walaupun di GR Anggis nggak bisa nyanyi atau apa, hilang banget suaranya, nggak ada suara, sama Anggis nangis. Karena frustasi itu akhirnya Anggis kayak push diri Anggis, ayo bisa gitu. Dan akhirnya walaupun gak maksimal, at least suara Anggis keluar waktu itu gitu. Iya. Itu juga aku juga sering bilang salah satu halnya ya. Jika ada apa-apa terjadi sama kamu, di saat kamu harus nyanyi, kamu harus ini, misalkan suara kamu segala macam, sebetulnya dibanding vocal fry segala macam, nomor 1 tau gak sih? Mentalnya kuatin aja. Udah. Dan itu terjadi kan sama kamu kan. Kamu kuatin mental kamu, you can do this, dapat encouragement dari mama juga. Maka ya udah walaupun nggak maksimal tapi kamu memberikan yang maksimal gitu. Itu efeknya luar biasa sih. Dan Anggis inget juga kata-kata Coach Tulus waktu Anggis. Mungkin dia juga khawatir sama Anggis ya. Dia Anggis inget banget abis selesai Through the Fire, di tengah-tengah lagu karena mungkin di JR Anggis nggak bisa hit nada ini. Dia waktu di live dia tuh kayak kaget Anggis kok bisa ini, dia sampai berdiri yang seneng banget. Ada tuh klipnya. Terus setelah Anggis nyanyi dia langsung ke depan lari peluk Anggis gitu. So sweet. Terus dia bilang emang kalau dia bilang Anggis nih punya radang tenggorokan yang sangat parah. Emang kemarin sampai masukin alat. Emang merah-merah di sini. Disuruh rekomen ke dokter yang Coach Tulus. Awalnya mau disuntik, cuma karena Anggis waktu belum 17, jadi disaranin cuma lihat pakai kamera aja. Emang dikasih bebelat, terus dibilang Anggis ini emang lagi nggak fit tapi dia punya mental juara. Mental itu dia. Ingat banget sih Anggis. Keren. Nah, Anggis, kamu kan setelah kamu lulus dari The Voice, kamu juga, aku ingat banget tuh di awal-awal kita latihan segala macam, aku tuh percaya kamu tuh juga seorang penulis kan. Sampai akhirnya kamu memberanikan diri nulis lagu gitu loh. Dan akhirnya berhasil. Berarti berapa lagu yang kamu rilis yang kamu tulis sendiri? Sekarang punya total 8, cuma nulisnya 7. Amazing ya, luar biasa ya. Nah itulah makanya aku tuh penting banget seorang penyanyi walaupun dia nanti bawain lagu orang tetap mesti bisa nulis lagu sendiri kalau menurut aku ya. Kan kita tahu nih sekarang juga banyak kasus akhirnya penulis lagu sama penyanyinya konflik, terus penulis lagunya nggak mau penyanyi ini nyanyiin lagu dia, tuh repot ya. Tapi sebagai penulis lagu, kamu jadi misalkan one day kamu lagi nggak ada orang yang ngasih lagu kamu bisa nulis lagu sendiri gitu kan. Oke. Nah kemudian kamu melanjutkan karir kamu segala macam, ngeluarin beberapa lagu. Kamu juga sekarang kuliah kamu apa sekarang bidangnya? Di marketing bisnis. Di marketingnya bisnis ya. Di mana? Di Singapura. Singapura ya. Oke, nice. Dan kamu memutuskan untuk ngambil cuti karena ikut Indonesian Idol. Apa waktu itu yang mendorong kamu untuk ambil cuti kuliah dulu untuk ikut Idol 12 ini? Karena menurut Anggis Idol season 12 ini kayak apa ya, impian Anggis sih sebenarnya dari dulu. Untuk The Voice itu kan kids gitu loh. Jadi Anggis pengen kayak improve dan ngeliatin kayak ini versi Anggis yang dewasa. Oke. Gitu. Banyak kan orang yang lihat Anggis misalnya, oh Anggis The Voice Kids itu kan masih umur berapa ya waktu itu. Jadi dan emang dari dulu sih pengennya Indonesian Idol ini jadi top apa ya? Top final Anggis untuk mengikuti kompetisi. Karena ini yang paling ujung lah gitu. Kalau udah ikut Indonesian Idol udah sampai situ aja gitu. Maksudnya untuk kompetisinya. Jadi sisanya tambah berkarya gitu. Yes, benar. Jadi kayak
Indonesian Idol jadi apa ya, motivasi Anggis. Emang ini yang Anggis pengen dari dulu, mimpi Anggis. Jadi kapan lagi gitu loh dapat kesempatan ini. Akhirnya Anggis merelakan untuk cuti kuliah Anggis gitu. Seperti apa sih Anggis kehidupan di dalam karantina Anggis? Kan kamu kan berarti kan sampai top 8, meaning kamu udah di karantina dari berapa? Januari. Dari Januari ya. Berapa lama tuh kamu karantina? Keluarnya bulan apa ya? April. Januari sampai April kamu di karantina. Itu boleh pegang handphone? Enggak. Boleh pegang handphonenya kapan? Satu kali itu pun kadang-kadang kalau kita sibuk ya nggak akan dikasih. Oh ya? Terus kamu ngapain aja di? Iya kita emang setiap harinya sibuk emang. Sibuk ya? Jadi kayak setiap hari tuh kayak nggak ada yang nggak ada ngapa-ngapain. Maksudnya kayak pasti ada kegiatan. Misalnya kita koreo, fitting baju, syuting. Syutingnya tuh banyak banget sih. Ada built-in iklan. Habis itu GR, habis itu vocal coach, vocal direct. Banyak lah. Kadang-kadang ada dikasih treatment juga kita. Terus nggak ada sempat untuk kita pegang HP sih emang. Gitu. Kalau tadi kan pas The Voice Kids kamu bilang sama teman-teman satu tim saling dukung. Kalau idol gimana guys? Itu saling gontok-gontokan atau diam-diam saling gosipin atau gimana sih? Baik-baik apa rese-rese itu kalau kalau para pesaing-pesaing di idol? Pengen tahu nih kita nih. Kalau di idol gimana ya? Enggak sih. Enggak juga sih. Maksudnya teman-temannya tetap apa ya, solid gitu. Cuma ya kita pasti punya teman dekat kita masing-masing ya. Oh iya. Jadi kayak ngegeng gitu nggak? Ngegeng juga. Enggak juga. Enggak. Tapi ya kita tuh tahu kapan kita sama teman deket kita, kapan yang kita emang berbanyak kayak gitu. Jadi ya kalau Anggis sih nggak merhatiin itu ya, karena Anggis lebih fokus yang ada yang mau nyanyi, terus kalau emang perlu orang yang support Anggis ya datengin temen deket Anggis gitu. Soalnya kadang-kadang gini ya, kadang-kadang tim produksi tuh makin ada yang konflik makin seneng mereka, karena ada story kan. Oh ya? Iya pokoknya gini. Nah pokoknya ntar gimana caranya biar misalkan si A sama si B tuh mereka harus kerasa rival ya gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Cuma itu di awal-awal, maksudnya itu pun karena emang apa ya? Cuma ini doang buat seru-seruan aja. Oke. Kayak zaman-zaman elimination kan kayak kita ada interview gitu kan. Maksudnya bukan yang ke rival tapi yang lebih ke PD. Kita disuruh untuk PD. Kayak misalnya contohnya kayak aku yakin aku bisa lebih bagus dari dia. Kayak gitu. Iya. Oke. Di PD gitu. Anggis kalau di dalam karantina gitu ada nggak sih kayak apa sih namanya chinlock itu ada nggak sih? Orang juga pernah penasaran nih. Nggak tahu ya. Weh, ini jawabannya mencurigakan nih, sus nih. Jawabannya sus nih ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Iya. Oke. Apa ya? Nggak tahu karena kalau karena kita tuh emang mau cowok mau cewek kita deket aja gitu, mau main juga sama-sama main gitu. Jadi mau cinlok ya mungkin urusan mereka ya gitu. Tapi Anggis ya nggak tahu ya. Oke. Kirain kalau misalnya di karantina tuh saling gontok-gontok, saling gosip-gosipin terus yang cemburu-cemburu gitu. Tapi emang ada persiperan orang netizen tuh ada. Oh di netizen justru ya? Tapi ya netizen banyak kan dari netizen. Apa sih Anggis tantangan terberat selama mengikuti? Kan berarti kan prosesnya panjang ya Anggis ya? Berarti kamu dari yang audisi rame-rame, top 50, ya kan? Itu setiap tahapan pasti tentu punya tantangan tersendiri kan? Kalau buat kamu apa Anggis? Awalnya sih untuk yang penting Anggis bisa masuk one step ahead dari masa lalu Anggis sebelumnya. Kan dulu Anggis sempat ikut Indonesian Idol 10. Oh iya, oke. Dan Anggis gagal di judging. Iya. Dan itu sempat bikin Anggis kayak drop sebentar. Cuma Anggis kayak lebih ke oke, one day aku harus bisa nih, at least masuk judging dan lolos gitu. Jadi kayak jangan sampai keulang lagi yang dulu gitu. Jadi Anggis belajar, Anggis nyanyi, latihan nyanyi terus. Karena kayak mungkin Anggis belajar kayak waktu itu mungkin Anggis kurang siap gitu. Jadi kayak harus belajar terus, akhirnya dapat kesempatan buat Idol 12 ini lagi. Anggis tuh yang kayak bener-bener yang apa ya? Let it flow aja gitu. Tapi selalu ada dikasih jalan sama Tuhan. Jadi kayak emang mungkin jalannya gitu. Terus kayak masuk sampai Jakarta, Anggis audisi dan emang nggak kayak yang suasana sebelumnya. Kayak emang kalau sebelumnya itu kan misalnya kayak baru masuk misalnya kayak bukan harinya Anggis aja gitu. Di hari itu kayak semuanya everything goes well, berjalan dengan lancar. Anggis selalu kayak berdoa gitu semoga nggak terulang lagi, bla bla bla. Dan syukurnya
langsung dapat 5 yes. Nice. Jadi kayak oh my god, ini suatu hal yang mungkin awalnya yang bagus gitu, maksudnya semoga kedepannya bisa lancar terus di Idol gitu. Dan tantangan terbesarnya itu sih buat ngeyakinin mental Anggis untuk kamu bisa gitu, jangan takut gitu. Dengar Anggis Devaki pernah down mentalnya saat ada di Idol tuh, apa yang terjadi, Anggis? Apa ya, banyak pressure dan banyak faktor-faktor yang bisa bikin apa ya, otak hati tuh kayak nggak sinkron gitu. Jadinya sampai sempet ngerasa kayak ini bukan Anggis yang Anggis kenal. Even nyampenya ke cara nyanyi, maksudnya Anggis ke bawah tuh gitu. Maksudnya Anggis udah misalnya bisanya dibilang kayak kalau di Bali tuh sering manggung-manggung, berhadapan dengan penonton banyak. Iya. Tapi kenapa di Idol tuh kayak hampir berubah gitu, kayak agak kalau lihat penonton banyak tuh lebih ke anxiety gitu sekarang. Iya. Karena mungkin dari pressure di dalam kayak gimana, mungkin kan yang orang-orang lihat kan nggak tahu ya gimana proses, tapi di dalam menurut Anggis ya berat. Tapi menurut Anggis itu juga jadi sebuah latihan buat Anggis untuk emang gimana di real industry itu seperti apa. Pressure ya. Itu dari mana? Sesama kontestan, tim produksi, dari mana tuh biasanya dapat pressure itu? Lebih ke apa ya? The way-nya aja sih, caranya. Kayak cara siapa? Cara apa ya? Gak tau lah, kayak gimana ya? Anggis sih rahasia sama kita. Kayak cara pokoknya banyak pressure ya. Kayak misalnya kalau misalnya tergantung anaknya sih. Kalau mungkin Anggis sih lebih ke yang cepet hatinya tuh cepet rapuh gitu. Jadi mungkin kalau dikasih tahu apa lebih lumayan berasa. Kayak kerasa aja, anaknya nggak cuek soalnya gitu. Jadi sensitif. Tapi ya itu belajar sih buat Anggis untuk ngelatih mental. Tapi Indonesian Idol tuh benar-benar yang bisa bikin Anggis ya tahu, oh nanti kalau kita udah dilepas nih sama Indonesian Idol, real industry tuh kayak gini ya gitu. Ya gitu sih. Apa tips Anggis nih buat teman-teman yang mau mencoba ikut kompetisi serupa, mungkin harus misalkan berlaku seperti apa sih di media sosial, atau persiapan mentalnya tuh kayak apa, Anggis, kira-kira buat teman-teman nih? Kalau Anggis sih dari pelajaran Anggis kemarin, yang pastinya kalian punya bekal apa ya, sesuatu skill dan dari vokal sih harusnya, karena kan itu yang bakalan mencuri hati juri pertama kali gitu. Dan attitude juga harus apa ya, bagus, karena attitude tuh kayaknya segalanya. Attitude segalanya, karena Indonesian Idol juga menerapkan senyum sapa salam maupun senyum sapa salam ya, itu part of good attitude ya. Karena walaupun kita nggak tahu siapa Pak Sapam atau siapa, kita tetap harus sapa gitu. Jadi Indonesian Idol tuh juga kayak harus mau gimana pun kita harus tetap senyum sapa sama salam. Terus mental juga karena harus dipersiapkan, karena sangat berat ya guys. Sangat berat ya guys. Tapi dari beratnya itu kita bisa mendapatkan hasil yang emang untuk future kita gitu. Jadi worth it dengan perjalanan yang sangat berat, tapi nanti hasilnya kita akan terima gitu nanti gitu. Sama hafalin lagu seluas-luasnya. Nah, cara kamu hafal yang cepat tuh gimana sih, Gis? Pasti kan kalau idol itu kan harus, misalkan kamu tahu dapat lagu yang baru, kamu belum pernah nyanyiin, tentu kamu harus belajar. Kamu pasti punya cara kan untuk menghafal lagu cepat tuh gimana nih? Dengerin aja terus. Kayak kalau Anggis kemarin tuh bener-bener mau di bus, mau dimanapun Anggis diem, mau lagi makan Anggis selalu centelin tuh MP3 di kuping. Karena penting banget, apalagi takutnya kalau misalnya kita nggak hafal lagunya, nanti gimana cara kita present rasa atau apa. Jadi kayak bener-bener harus di luar kepala banget sih lagunya. Jadi kalau kamu masih mikirin lirik apa segala macam, gimana kamu mau bawain rasanya ya kan? Karena kan masih mikir. Oke, nice. Apa sih, Gis, titik terendah kamu dalam dunia pernyanyian? Pernah nggak kamu ngerasa di usia kamu, walaupun kamu relatif muda, penyanyi muda, tapi selama ini apa sih titik terendah kamu di dunia permusikan? Apa ya? Dulu sempet ada 2 sih. Saya dulu sempet ngerasa Anggis stuck di situ-situ aja. Sempet ngerasa aja. Cuma di dalam perasaan Anggis kayak gitu, Anggis tuh gini, ada plan. Tapi kayak nunggu waktunya.
gitu. Kayak aku kok kayak ngerasa stuck di situ-situ aja, tapi Anggis tuh di satu sisi tuh kayak aku punya plan-plan gini nih, tinggal nunggu gitu. Dan pada saat itu ya plan Anggis tuh ikut Indonesian Idol lagi gitu. Terus setelah ikut Indonesian Idol ya itu maksudnya kaget aja dapat komenan yang tidak masuk di hati gitu ya, kayak menyakiti hati gitu. Walaupun harusnya kita nggak boleh nanggepin itu, nggak boleh baca itu, cuma kan ya mau sengaja tuh pasti keliat juga. Dan menurut Anggis tuh kayak kadang bikin down juga sih gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, awalnya Anggis nggak bisa cuek, tapi lama-lama kayak buat apa, belajar juga sih kayak yang tahu diri Anggis kan Anggis, yang tahu prosesnya sendiri kan diri kita sendiri gitu. Jadi mau orang mau ngomong apa ya serah kamu kan lihat luarnya aja, tapi kita tahu diri kita, prosesnya kayak gimana, susahnya kayak gimana, jadi ya udah ya bodo amat lah gitu. Apakah netizen pernah menyakiti kamu, Nis? Ya iyalah. Yang ngomongnya yang berkatanya sangat apa ya? Kadang tuh paling tahu gitu kan. Istilahnya kamu yang paling tahu diri kita gitu kayak. Emang kamu tahu kita yang paling tahu diri kita kan kita. Jadi mereka tuh kadang buat spekulasi kayak Anggis tuh pasti Anggis tuh gini kayak ya kamu nggak tahu aja gitu. Yang tahu kan cuma diri kita. Jadi cara kamu menyikapi itu gimana? Maksudnya cara kamu nggak baca. Nggak bacain komen dan ya udah bodo amatin aja. Maksudnya kayak ya penting di sini mau duel aja gitu. Aku di sini berproses, aku di sini berjuang. Jadi mau kalian kayak gimana ya udah gitu. Yang penting kita tetap ada niatan untuk tetap semangat dan berjuang gitu. Oke. Nah, sekarang what's next for Anggis Devaki nih? Yang pastinya berkarya dan apa ya? Pastinya ngewujudin mimpi-mimpi yang Anggis pengen dari dulu gitu. Dan alasan Anggis juga ikut Indonesian Idol kan pengen ada di industri musik Indonesia. Jadi semoga nanti kayak karya-karya Anggis bisa dikenal, dicintai, jadi kayak banyak yang nyanyiin, banyak yang amin. Gitulah intinya dulu ya gitu. Luar Mimpinya biasa. itu dulu, yang penting Anggis buat karya dicintain orang gitu. Dicintain orang. Wah, itu penting banget ya. Pokoknya aku dan tentunya Singers Vokal Plus akan selalu mendukung karya-karyanya Anggis nih. Ya dong, dari dulu banget ini kok cinta sini. Anggis penyanyi andalanku soalnya. Oke, Anggis, untuk mungkin untuk terakhir aku minta Anggis memberikan semangat nih buat teman-teman yang belum punya kesempatan seperti Anggis mengalami banyak prestasi gitu ya di dunia vokal. Kasih semangat tuh gimana dong guys buat teman-temannya? Untuk teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat dan jangan berhenti untuk berproses. Pokoknya percaya aja sama diri kalian dan percaya dengan semesta. Jika kalian yakin sama diri kalian dan yakin sama waktu yang akan datang mendukung kalian, pasti bisa. Dan jangan lupa juga untuk selalu tetap belajar dan jangan cepat puas sih. Gitu. Selalu berusaha, pasti akan bisa pada waktunya kita. Semangat Singers. Nah, kita selalu ngomong terakhirnya bebaskan suaramu. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, cause she gave you things I didn't give to you. Oh friend, why you so shy? Isn't I you to hold back or hide from the light? I had to turn up out of the blue, wanna fight it right. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face, and that should be reminded that for me it isn't